Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan aku Zafira Ramadhani dari Prodi S1 Pendidikan Matematika di Universitas Bengkulu. Nah, jadi hari ini teman-teman, aku ingin menjelaskan tentang filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan. Pertama, penjelasan yang akan aku jelaskan adalah filsafat pendidikan. Apa sih sebenarnya filsafat pendidikan itu? Nah, teman-teman, pengertian dari filsafat pendidikan adalah kajian yang mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang mendasari proses pendidikan. Filsafat ini berfungsi sebagai landasan teoritis untuk praktik pendidikan dan membantu menentukan arah serta tujuan pendidikan. Nah, teman-teman, dalam filsafat pendidikan ada tujuan. Ada 4 tujuan tertentu, yaitu pertama, menentukan tujuan pendidikan yang ideal. Misalnya, membentuk manusia yang berkarakter, cerdas, dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk hidup yang belajar dan berkembang. Yang ketiga adalah menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan karakteristik dan peserta didik. Yang keempat adalah menentukan nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam pendidikan seperti kejujuran, disiplin, dan toleransi. Nah, adapun aliran filsafat pendidikan, teman-teman. Beberapa aliran filsafat pendidikan yang terkenal antara lain, pertama, idealisme, yaitu menekankan pentingnya ide dan nilai-nilai abadi dalam pendidikan. Yang kedua adalah realisme, yaitu menekankan pada kenyataan dan pengalaman sebagai sumber belajar. Yang ketiga adalah pragmatisme, yaitu menekankan pada pengalaman praktis dan pembelajaran yang melalui tindakan. Yang terakhir adalah eksistensialisme, yaitu menekankan kebebasan individu dan pencarian makna hidup melalui pendidikan. Nah, teman-teman, ada pun contoh penerapan dari filsafat pendidikan, yaitu misalnya dalam pendidikan berkarakter, guru menggunakan pendekatan filsafat idealisme untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada siswa melalui diskusi dan refleksi. Nah, yang kedua adalah manajemen pendidikan. Ada yang tahu apa itu manajemen pendidikan? Hmm? Nah, manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun fungsi manajemen pendidikan, pertama, perencanaan, planning. Menyusun rencana kegiatan pendidikan seperti kurikulum, jadwal, dan anggaran. Yang kedua adalah perorganisasian, yaitu pengaturan sumber daya manusia dan materi agar tugas pendidikan dapat terlaksanakan. Yang ketiga adalah pengarahan, yaitu memberikan motivasi, bimbingan, dan komunikasi kepada staf dan siswa. Yang keempat, terakhir adalah pengendalian, yaitu memantau dan menjalankan kegiatan pendidikan agar sesuai dengan rencana. Nah, adapun teori manajemen pendidikan. Yang pertama adalah teori klasik, yaitu fokus pada struktur organisasi dan efisiensi kerja. Contohnya adalah pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, guru, dan staf administrasi. Yang kedua adalah teori perilaku, yaitu menekankan pentingnya motivasi dan komunikasi dalam organisasi pendidikan. Contohnya adalah penggunaan pendekatan kepemimpinan yang demokratis untuk meningkatkan semangat kerja guru. Yang ketiga adalah teori sistem, yaitu melihat sekolah sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi, seperti siswa, guru, kurikulum, dan lingkungan. Yang keempat adalah kontingensi, yaitu menyatakan bahwa tidak ada satu cara manajemen yang paling baik, melainkan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Nah,
Contoh penerapannya adalah seperti seorang kepala sekolah menggunakan teori perilaku dengan menerapkan komunikasi terbuka dan memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. Nah, teman-teman, mungkin itu saja materi tentang filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan yang bisa saya berikan. Nah, jika ada kekurangan, kalian bisa komen dan jangan lupa like ya video ini. Terima kasih. See you next time.